Iqtarabatis sa'ah. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Ya militan profesional bacaanmu. Iqtarab. Iqtarabatis sa'ah. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Wa in yarau ayatan yu'ridu. Coba. Ya. A-nya panjang, Bung. Ada tanda panjang, Pak? Alif kecil. Kenapa tidak kamu panjangkan? Lupa kamu ya? Lupa kamu ya? Dipanjangkan. Wa iyarau ayatai. Apa tuh hukumnya tai? Idgham bi gunnah. Kamu kok berubah? Oke. Idgham. Wa iyarau ayatai. Ayatan bertemu ya, masuk bunyi tanwin ke dalam ya. Jadi bacanya jadi tai. Tai, bukan midwine ya. Nggak boleh dibaca tan tapi tai. Oke. Apa namanya idgham itu artinya apa secara bahasa? Menemukan. Tai. Tai, ayat tai. Melebur. Memasukkan, melebur bunyi tanwin kepada ya. Jadi tidak dibaca tan lagi. Tai. Ada apa di sini? Iya. Kenapa tidak dibilang? Mana dia? Bukan nanti dikira itu dikira tuduh. Enggak. Dikira mengejek. Enggak lah, mana? Kayak sesuatu yang menjijikan kan boleh dibilang. Mana? Sini. Sini. Iya. Ini. Oh, ini upil sikit, enak nih. Dia sini itu sini kan, beda kan? Sama orang ini. Boleh? Gak apa-apa lah ya. Yang masuk ini yang dijelat nih kan gak apa-apa. Jadi apabila baris dua atau tanwin, baris dua atau yang disebut tanwin atau nun sukun bertemu dengan ya, itu dimasukkan bunyi tanwin atau nun sukun ke dalam ya itu. Itulah yang disebut idgham, memasukkan, melebur. Apa lebur itu? Senyawa dia. Ibarat gula dalam kopi, tahu kamu? Orang bikin kopi. Gulanya nampak awalnya. Airnya nampak air putih. Kopinya hitam. Dilebur, dikocok-kocok. Nah, itu namanya senyawa. Tan jadi masuk ke ya, dilebur. Tanwin ke ya, melebur jadi tai. Tai. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Coba. Ayatai. Kalau syahrumus
bilguna. Idgham bi gunnah nikmat talib. Nggak ragu dia baca idgham bi gunnah. Masih belum hafal 4 itu. Ya waw mim nun. Ya waw mim nun apabila sebelumnya nun sukun atau tanwin dilebur tanwin dan nun sukun ke dalam yang 4 itu. Syahrun jadi syahrum. Pakai guna? Pakai, namanya idgham bi gunnah. Melebur dengan gunnah sekalian, itu artinya itu. Idgham bi gunnah melebur bunyi tanwin atau nun sukun dengan huruf yang 4, salah satunya ya waw mim nun, dengan dengung dia. Syahrum mustamir. Coba. Lamanya 3 harkat, 1,5 alif. Biar cantik dia, bergoyang apa namanya? Berirama kreasi. Apa kreasi? Berkreasi itu artinya bercantik-cantik, bernikmat-nikmat. Ya, bernikmat-nik dengan nikmat, dengan zuk. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Mana yang enak? Dengan semangat, dengan zuk, dengan perasaan, dengan seluruh rasa menikmati bacaan tadi, atau dengan sekedar apa namanya? Ya sekedar baca-baca lah, kayak baca-baca biasa, baca Quran. Yang mana yang cantik? Ada orang dengan baper. Apa baper? Tahu kamu baper itu apa? Baper itu apa? Bawa perasaan. Dengan perasaan dibawa bacaan itu. Sampai-sampai menangis-nangis bunyinya. Mana yang bagus? Baper. Ya, yang menangis-nangis bunyinya atau yang biasa aja tanpa semangat. Mana yang bagus? Yang baper kan? Yang pakai zuk. Apa zuk? Perasaan dengan rasa yang sangat menyentuh. Wah, enak dia, gitu kan? Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. Coba. Ahwa itu mat apa namanya? Wajib muntasil. Wajib, karena dia satu kata. Ahwa itu satu kata itu. Wajib mutas tersambung dalam satu kata, sama dengan ja'a, sama dengan apa lagi? Ja'a, ja'a. Setiap baris mat berjumpa dengan hamzah atau alif dalam satu kata, itu namanya mat jaiz atau mat wajib. Muttasil. Ahwa'ahum. Mana dia? Wa kadzabu wattaba'u. Ini munfasil ini. Jaiz munfasil taba'u nih.
Wa kullu amrin mustaqir. Wa kazzabu wa tabu ahum wa kullu amrin Mustaqir. Ya. Pakai baper ya, pakai zuk ya. Apa zuk tadi? Baper. Baper. Apa baper? Bawa perasaan. Bawa sama dia. Dibawa perasaannya. Siapa Wes? Sanip, jangan tak membaca Nah, dibaca biar lidahmu tuh nggak sekeras batu Biar nggak sekeras besi, sekeras batu, sekeras tulang. Dari itu biar Nah, panggil bapaknya ya. Boleh? boleh. Ah. Siapa-siapa yang nak membaca menyalahi aturan? Iya. Jangan baca kan. Iya. Satu, man qara'a harfan. Apa kata Nabi? Coba ulang apa arti qara'a man? Man qara'. Man siapa? Siapa qara'a? Siapa yang membaca harfan Iya benar. min kitabillah. Harfan apa? Harfan. Pahala. Satu huruf. Harfun, harfani, hurufun. Pahala. Min kitabillah. Dengan serius. Dari Baca kitab. kitab Allah dibaca. Betul. Man qara'a harfan min kitabillah. Apa artinya sob? Kamu juara 1 harus bertanggung jawab juara 1. Siapa membaca? Siapa yang membaca satu huruf Satu huruf bakal. dari kitab Allah? Ya benar. Bagus. Ya benar. Walahu hasanatun. Dengan serius. Falahu asyara. Hasanah. Baginya satu kebaikan. Satu dulu. Wal hasanatu asyru amsalihah. Dan satu kebaikan tuh dikalikan jadi 10. Jadi berapa dia? 10 kebaikan. Itu Nabi yang bilang tuh. Bukan Ami yang bilang. Dekat-dekat deh. Apa yang kamu baca? Nanti Ami bilang di sini, nanti kamu putar ya di YouTube-mu ya. Bilang ya. Si Hanif dia mencoret-coret ya. Iya Pak Budi Guna apa? Mandraguna. Budi Guna. Usen mana dia? Jangan, dia sakit. Sakit dia. Sakit. Ada dibilang? Enggak juga. Alfa. Alfa aja. Mungkin ada sama Ami. Oh nanti Ami tengok WA mungkin ada tanda. Ya. Enggak, Mek. Kalau ada, Mek. Kalau ada, Mek, kayak kemarin aku. Ya. Mek, siapa? Harusnya permisi, bukan dilarang kamu ndak hadir. Siapa yang larangmu nggak hadir? Cuman adabnya kena kamu. Seolah-olah sekolah ini cemen. Sekolah ini jadi boleh kita mencemenkan sekolah Ibnu Abbas? Nanti kamu jadi cemen pula. Karena al-jaza min jinsil amal. Al-jaza ul ihsanu illal ihsan. Hal jazaul ihsani illal ihsanu. Bukankah kebaikan dibalas dengan kebaikan serupa? Betul? Iya. Bukankah kejelekan balasannya juga kejelekan? Siapa yang beramal dengan amal yang jelek, maka dia akan melihat hasilnya. Ya. Nimatolib. Siapa yang beramal dengan keburukan,
Dia bakalan melihat hasil keburuk. Surat apa itu? Wa may ya'mal misqala. Misqal bukan misqain ya, misqal. Zalzala barakallahu fiik. Kita iman kita Quran kan? Salah satu rukun iman kita adalah percaya kepada Al-Qur'an. Kita harus percaya. Setiap amalan, apapun modelnya, mau baik mau buruk, walaupun kecil, walaupun apalagi gede, kecil, dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk keburukan, walaupun kecil, pasti diperlihatkan akibat balasan. Ya, ini menunjukkan apa? Allah itu sangat detail. Apa detail? Siapa tahu detail? Detail itu sangat sempurna perhitungannya. Perhitungannya secara seksama. Tidak dibiarkan walaupun kecil. Kecil aja pun. Nggak kayak gitu. Itu nggak detail perhitungannya itu. Itu entong-entong namanya. Yang besar aja yang dihitung, yang kecil dibiarkan. Padahal asal yang besar itu dari yang kecil enggak? Tahu antum gunung besar? Asalnya dari pasir itu. Coba kamu tengok pasir. Atau masjid. Asalnya dari batu bata kecil dulu. Peletakan batu pertama, batu batanya berapa besarnya? Besar ini nyo. Nah, disusun-susun satu tinggi-tinggi dia kan? Susun. Masjid ini asalnya dari batu bata ini asalnya nih. Nah, gitu. Ya. Kalian harus cermat. Orang yang cermat itu orang yang tidak sembarangan. Misalnya dia ngambil air minum orang, ambil jajan orang, akan sikitnya. Itu akibat apa nih? Akibat nggak detil. Sementara Allah detil. Walaupun sekerat korma, Kulit kormanya diginikan. miskalah. Ya, sekalipun sekerat korma kita sedekahkan sama si Wes misalnya. Sesendok mie diberikan sama orang, seteguk air diberikan sama orang haus, dibalaskah oleh Allah itu? Dibalaslah. Mana dalil? Aina dalil? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Zarah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, ini menunjukkan Allah itu maha latif. Apa latif? Latifun khabir. Sangat teliti, sangat halus, sangat dalam, sangat detail dalam perhitung. Maka kita hati-hati. Salah ucap, salah ambil, salah makan walaupun kecil akan. Ini bedanya sekolah umum dengan pesantren. Orang-orang sekolah SD, SMP ada kayak gitu dia. Ada baca fama yakmal. Sikit kali dalam seminggu itu paling 1 menit, 1 jam. Kalau kita setiap saat ada kesempatan menasehati, Sore 2 jam. dikasih kesempatan harus tahu ente artinya. Al-Quran bahasa Arab apa bahasa Minang? Bahasa Jawa enggak? Udahlah kan bahasa Jawa, kita orang Jawa nggak perlu.
Nggak perlu baca terjemahan. Nah itu pula kalian dah. Ini bahasa Arab. Kalian nggak pandai bahasa Arab arti kata-kata mufradat. Apa arti miskol? Miskol. Miskol zarrah. Ya, sebesar biji zarrah. Ya, miskol zarrah. Sebesar biji zarrah kebaikan yang diamalkan akan dia lihat balasan kebaikannya. Siapa yang beramal dengan amalan jelek, jahat, curi, colong, culik, iya. Colok apalagi sampai buta misalnya. Apa itu? Apalagi di sinso. Ditekek aja sudah salah besar, sudah ada balasannya. Iya. Pamai yakmal udah ya. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu. Baca. Mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Coba. Wa kullu amrin mustaqir. Mustaqir watawalla anhum walaqad ja'ahum minal amba. Coba. Amba itu apa hukumnya? Nun dengan ba. Iklab yang benar. Walaqad ja'ahum. Mim dengan mim. Idgham mimi atau idgham safawi atau idgham miswain. Nikmat tolib. Ada 3 bunyinya. Mim mati bertemu mim, ada 3 nama, ya. Ada 3 nama, idgham safawi, idgham mimi, idgham mitlain. Ya, biar keren-kerenan lah sikit bacaanmu. Ada jambang sedikit ya. Idgham mislain. Ya. Mandraguna. Ya. Walaqad ja'ahum minal amba. Coba. Ma fi musdajar. Ya. Amba ba'a itu, amba itu apa itu? Apa namanya? Mat apa namanya? Wajib mutasil. Kan satu kata. Apa arti amba itu? Nabaun. Asal katanya naba. Anin nabail. Amba apa? Anaba. Iya. An-naba ada.
Anba itu berita besar. Berita besar. Ya. Sungguh telah datang kepada mereka dari berita-berita yang di dalam berita tadi ada muzdajar, peringatan keras. Apa muzdajar? Coba tengok tadi. Walaqad ja itu ayat berapa? 5 tuh. Ayat 4. Iya 4. Sungguh walaqad ja'ahum, sungguh telah datang kepada mereka berita-berita. Nanti sungguh telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat Ya, kisah atau berita ancaman terhadap kekafiran. Ada ancaman terhadap kekafiran seperti kufurnya umat Nabi Nuh. Apa kekufuran umat Nabi Nuh? Siapa tahu? Itu Lut itu, Bung. Kedurhakaan kaum Nabi Nuh apa? Mengejek-ngejek Nabi Nuh. Iya. Ada diperintah dia untuk jangan syirik. Asal kesyirikan dari siapa? Dari kaum Nabi. Bagaimana ceritanya? Tahu kamu? Apa ceritanya? Membuat kapal. Enggak. Karena itu ancaman buat Nabi Nuh. Diturunkan banjir besar, harus masuk kapal dia. Kalau tidak masuk kapal tenggelam. Kenapa Allah turunkan banjir? Apa sebabnya? Karena durhaka. Apa kedurhakaannya? Menyembah berhala. Kesyirikan pertama terjadi di muka bumi ini, menyembah berhala. Apa berhalanya? Padahal berhala itu asalnya dari orang soleh yang meninggal sebelumnya. Awal kesyirikan itu dari umat Nabi Nuh itu. Iya. Untuk lebih semangat. Iya. Awalnya meninggallah. Ada 5 orang soleh. Siapa namanya? Yahur. Yang pertama la tazarun wadda. Namanya Siwat namanya dulu. Wadda wala suwa. Yang kedua suwa. Yahur. Yahus. Yang ketiga Yahus. Yang keempat Ya'uq. Yang kelima Wanasra. Sen bukan so. Kalau Nasor itu dia anak idat tuh. Wanasra. Sen bukan so. Jadi 5 orang soleh ini meninggal dalam serentak dia. Sama semua meninggal. Sedihlah kaumnya. Gurunya meninggal langsung 5 langsung. 5 langsung meninggal. Bersedihlah dia dalam memakamkan itu. Datanglah iblis. Membisik-bisik kepada, ada filmnya ya. Kalau enggak, apa kata iblis? Apa pendapatmu tentang 5 orang soleh yang meninggal? Sedih enggak kamu? Ya sedihlah. Orang baik-baik guru kita lagi meninggal bersamaan pula lagi, bukan satu-satu, malah sekali 5. Meninggal takdir Allah. Allah menakdirkan qadarullah masyafa'al. Jadi manusia lah dia si iblis. Ya, apa katanya? Kenapa ndak kalian gambar dia? Kenapa ndak kalian ingat-ingat dia? Ndak kalian tengok dia? Bagaimana menengoknya dan meninggal? Bikin tanda lah, ya, untuk mengingat bahwa dia dulu di sini duduknya begini, kayak Ami Abel ini duduk sini. Kamu tancapkan
Tempat amiabol itu duduk. Tempat dudukmu dia. Ini ecek-eceknya tongkat ini amiabol masih hidup. Meninggal generasi yang menancapkan tanda sekedar untuk mengingat. Ilmu semakin hilang. Apa kata iblis bisik datang lagi dia. Generasi yang kedua. Kepada generasi itu. Kalau tanda-tanda ini bosan lah. Masa tanda tongkat aja ditaruh di tempat duduknya. Bikin gambar 2 dimensi. Bikin lukisan. Oh amiabol ini jenggotnya panjang. Tapi nggak boleh kan Mek, menggambar muka. Iya. Apalagi ini. Biar aku bantu kamu. Kalau kamu nggak bisa menggambarnya, aku bantu kamu membuat gambar amiabol misalnya ya kan. Tapi nggak boleh kan Mek, Suak. karena ada Ya enggak boleh, namanya iblis, ilhamnya iblis. Bisik-bisik was-was syaitan. Nah, ya. Apa katanya? Dibikinlah. Dibantu oleh iblis, berhasil dia. Udah 2. Generasi cucunya lagi. Udah jadi cucu lagi generasi ini. Datang kepada cucu, ilmu semakin hilang, semakin lupa. Apa kata iblis membisiki lagi? Masa cuman gambar lukis-lukis saja? Bikin di 3 dimensi lah. Cemen itu, cuman gambar-gambar aja. Kayak si Hafiz gambar ya. Kayak siapa gambar? Siapa yang pandai gambar? Aku mesin. Husen ya. Cuman lukis aja. 3 dimensi pakai patung lah, pakai benda wujud lah. Ukir lah, bikin apa? Karya dari batu, dari tanah liat lah, pakai hidung. Masa gambar gini-gini aja. Dibuat Mek. Dibuat juga, berhasil juga. Bisikan ketiga. Setelah menyembah patung, dibikin cerita keramat lagi. Dibohongin ini. Dibohong tapi bohong dia sebenarnya ya. Tadinya di awalnya tadi sekedar mengingat-ingat tanda. Sekarang dibikin cerita bohong. Cucu-cucu kecicitnya lagi. Ada yang ini ada. Setelah dibikin patung 3 dimensi, apa lagi dibikin? Wah. Ini 5 orang soleh yang meninggal ini, yang kamu jadikan patung 3 dimensi, gambar 3 dimensi. Dulu ketika hidup, dia bisa menurunkan hujan, memberi rezeki, yarhamukallah, ya, mendatangkan berkah, ya kan? Yahdikumullah isbalakum ya. Hebat sekali yang 5 ini. Kamu kira abal-abal kaleng-kaleng yang 5 meninggal ini? Hebat dia nih. Bisa memberi berkah, bisa membuat orang kaya, bisa apalagi ini ceritanya nih. Kata si iblis rupanya bohong tadi, penipu kan? Kalau kamu mau kaya, kamu kan miskin ini. Miskin aja nampak maku nih. Kamu kere, nggak makan, pucat, nggak belanja kamu nih katanya. Biar kaya kamu, ayo. Aku tunjukkan caranya. Bagaimana caranya? Yuk kita datang ke berhala orang yang meninggal dulu. Orang-orang soleh. Siapa namanya tadi? Suwa, Yaghus, Ya'uq, wa Nasra. Wadda, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra. Ini 3 orang soleh ini hebat ini. Gimana Mek? Ada orang miskin bisa jadi kaya. Orang musim kemarau, ya, bikin kemarau bisa turun hujan. Ayo kita minta sama-sama ke rumahnya yuk, ke kubur patungnya yuk katanya. Kata si iblis, ayo, meramai-ramai lah. Disitulah keberhasilan puncak iblis membuat manusia keluar dari menyembah Allah kepada menyembah manusia. Kenapa menyembah manusia namanya? Coba,
Jangan main kamu. Budi Wandra, Budi Wandra. Wandra Guna. Ya. Jangan main. Jangan main ya. Disinilah awal pertama kali manusia menyembah manusia. Kenapa dibilang menyembah manusia? Cuman meminta berkah, cuma meminta kaya, cuma meminta. Kenapa? Paham enggak kamu? Awal kesyirikan itu datangnya dari umat Nabi Nuh, dari kaumnya. Kata Ibnu Abbas yang menyampaikan hadis ini, yang menafsirkan wala la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa wala yaghus wala ya'uq wa nasra. Itu nama yang meninggal. Iya. Manusia keluar dari tauhid kepada syirik pada umat Nabi Nuh. Apa sebabnya? Manusia menyembah manusia. Siapa tahu bisa jawab, bisa pulang ini. Apa manusia menyembah manusia? Iya, kenapa dibilang manusia menyembah manusia? Manusia mengibadati manusia itu terjadi di kaum Nuh. Kenapa dibilang manusia mengibadati manusia? Karena Orang soleh. Karena apa? Coba. Karena cuma mau mengingat. Tapi malah jadi menyembah. Karena bentuknya bentuk manusia. Yang pulang dulu lah. Karena ya bisa kamu mikir. Dibilang kaum Nabi Nuh itu menyembah orang soleh, berarti dia menyembah manusia. Kenapa? Karena dia memberikan sarfu nau'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Enggak tahu kamu. Apa itu syirik? Mengibadahi Allah. Mengibadahi Allah. Memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, itu syirik. Apa bahasa Arabnya tadi? Sarfu nau'in Sarfu nau'in min min anwa'i wa'i ibadah ibadah li ghairillah. Memalingkan salah satu jenis. Belum. Kamu aja nggak bisa jawab. Kamu pulang pula. Kecuali orang yang bisa bolehlah. Kamu nggak bisa. Makanya harus bisa kamu. Kayak ular itu ada bisa kan? Ya nggak? bisa nih bukan Berbisa ya. Jadi disitulah kesyirik. Jangan. baca ini nih Nggak. Dulu yang dulu. masih jam 11:12 lagi nih Masih 11:30 baru. Otak pulang aja otak kalian nih. Masih setengah jam. Tengok jam berapa? Masih enggak 8 pun. 20 menit lagi pun. Coba siapa yang bisa ngulang cerita Amik tadi? Bahwa kesyirikan pertama di muka bumi, kata Ibnu Abbas, adalah terjadi di kaum Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh ini mengembalikan dia. Pengen mengembalikan peribadahan yang mestinya untuk Allah diberikan kepada 5 orang soleh. Disuruh kembalikan, menentang dia kaum Nabi Nuh. Apa usaha Nabi Nuh? mengajar Membalikkan hak Allah kepada Allah. Yang tadinya kalau kita minta hujan, minta rezeki itu ibadah enggak? Iyalah ibadah itu. tapi sama Allah Siapa yang punya hak untuk diminta? Diseru itu siapa? Allah. Ini diserunya Waddan, Suwa, Ya'us, Yaghus, Ya'uq, wa Nasra. Ini kan memberikan ibadah kepada selain Allah kan? Paham enggak? Paham. Jadi syirik itu ulang lagi apa syirik? syirik adalah mengibadahi selain Allah Bukan mengibadahi aja, itu terlalu besar itu.
Yang kecilnya yang detail lah, detail. Yang detailnya apa? Syirik apa sok? Yang kami tunjukkan tadi. Menyembah manusia. Menyembah manusia itu terlalu gede itu. Yang kecil aja lah, yang detail sedikit. Mencakup keseluruhan nanti itu. Yang kami tunjukkan tadi apa? Syirik. Sarfu. Kan karena kamu tidak konsentrasi pulang kamu kan? Sarfu nau'in. Apa sarafa? Sarfun. Saraf, ilmu saraf, nahu saraf tahu kamu? Saraf itu berpaling-paling, berubah-ubah, merubah dari menyembah Allah, mengibadati Allah menjadi mengibadati manusia 5 orang soleh. Ini kan meleset ini, Bung. Meleset enggak nih? Iya, meleset. Harusnya peribadahan itu milik Allah. apa dalilnya? Aina dalil. Siapa yang tahu boleh pulang? Ya. Itu definisi tauhid. Syirik. Iya. Dikasih keistimewaan dia katanya. Habis. Ibadah itu milik Allah mana pis? Kalau enggak pipis kamu nanti. Ibadah itu milik Allah saja, bukan milik selain Allah. Mana dalil? Az-Zumar. Al-Qamar. Dalam surat Al-Jin ada. Siapa tahu? Surah Az-Zumar ada juga. Al-Jin. Lain asrakta itu. Surah Al-Jin ada bahwa peribadahan itu seluruhnya milik anggota-anggota sujud itu hanya milik Allah. Jangan kamu menyeru beribadah bersama Allah untuk selain Allah. Jangan. Kamu beribadah sama Allah, beribadah pula sama jin, beribadah sama malaikat, beribadah sama kubur, beribadah sama orang soleh. Nggak boleh. Kan banyak orang beribadah kepada kuburan, datang dia ke kubur keramat ya, datang kepada dukun. Dukun itu takut nggak tuh? Dukun itu takut kan? Ya. Kenapa takut? Karena dia kafir. Iya, karena dia kafir. Yang kedua dia mengaku Dia itu hebat. mengaku Dia Tuhan. mengaku dia punya kekuatan. Mengaku dia itu adalah Tuhan. mengaku dia bisa Apa saja. yang gaib tahu dia. Wah, itu Hondamu yang hilang sekarang sudah diduri itu. Pura-pura tahu dia. Ada apa itu? Jangan Topik. Pergi kamu ke sana. Kalau enggak mau dengar dia pergi ke sana. Ya. Jangan berkelahi. Jadi berkelahi kan? Ada. Masih juga. Kalau satu yang matilah satu orang. Iyalah. Udah. Suruh keluar dia, keluar semua tuh. Di rumah. Suruh keluar dia. Kami video. Iya video itu. Tapi enggak boleh gambar tapi. Ah? Aku di rumah dikeroyok. Aha. Biasa itu. Namanya orang laki-laki. Rembo satu negara. Satu negara dilawannya Rembo. Bruce Lee satu perguruan. Udah sini. Siapa yang tahu dalilnya? Jackie Chan. Siapa yang tahu dalil Al-Jin tadi? Bahwasanya semua peribadahan itu milik Allah. Tidak boleh diberikan
hak Allah itu kepada selain Allah tidak boleh. Mana dalil? 8. Wa annal masajidalillah. Tak tahu kamu pun. Itu dalil tentang peribadahan itu milik Allah. Betul? Fala tad'u ma'allah. Apa artinya? Sekolah. Jangan kamu menyeru. Tad'u itu meminta. Ya Tuhan soleh. Ya Tuhan. Boleh. Satu. Ya Wadda. Syekh Wad. Syekh Yagus. Syekh Ya'uq. Syekh. Apa lagi? Satu lagi. Yagus wa Nasra. Itu tidak boleh kita menyeru bersama Allah. Fala tad'u ma'allah ahada. Jangan kamu menyeru. Kamu menyeru Allah, menyeru pula si Wadda. Menyeru pula si Yagus, si Ya'uq, wa Nasra. Apa tadi? La tadharunna Wadda, kata si pemuka kaum Nabi Nuh. La tadharunna alihatakum. Apa artinya? Sungguhnya nenek-nenek. Jangan kamu meninggalkan Tuhan-Tuhanmu. Jadi alihah dia. Dalam ayat itu bilang alihah. Kenapa alihah? Jamak dari ilahun. Jamak dari ilah. Ilah itu satu Tuhan itu. La ilah, tidak ada satupun Tuhan. Illallah, kecuali Allah. Jamak dari karena dia lima orang soleh yang dijadikan Tuhan. Karena memberikan hak Allah kepada yang lima itu, sehingga dia menjadi alihah dia. Jamaknya. La tazarunna alihatakum. Jangan kamu tinggalkan sesembahan-sesembahanmu. Jangan pula kamu tinggalkan Tuhan Wadda, Tuhan Yagus, Tuhan Yagus. La tazarunna Wadda wala Suwa wala Yagus wala Yagus wala Ya'uq wala Nasra. Begitu dia. Jadi janganlah kamu mengibadati, jangan diibadati bersama Allah selain Allah. Satu pun tidak boleh, apalagi dua. Paham ente? Kita lanjutkan surat Al-Qamar tadi. Ayat berapa lagi? Walaqad ja'ahum minal amba'i ma fihi muzdajar. Coba. Apa artinya tadi? Walaqad ja'ahum minal amba'i ma fihi muzdajar. Ahum minal amba. Jangan ke sini. Enggak boleh di sini. Salah sedikit. Ulang lagi. Ngeri kan? Suara mi menggetar, suara petir ya. Halilintar. Jauh hari namanya. Jangan kamu kemari. Cas kan? Karena Ami ngajarnya 1 jam, jadi tenaga Ami masih tersimpan, iya kan? Coba kalau dari pagi capek, iya kan? Iya. Walaqad ja'ahum minal
dajar. Hikmatun balighah. Hikmatun balighah. Walan apa? Fama tughnin nuzur. Hikmatun balighah. Hikmatun balighah. Hikmatun balighah. Fama tughnin nuzur. Nuzur. Apa nih dengan non tasdid? Ikfa. Kami hunna. Dalam biguna. Tajibul gunnah. Fama tughnin nuzur. Nuzur. Kalau hikmatun ba apa namanya hukum? Iklab. Nikmatolib. Hikmatun balighah. Fama tughnin nuzur. Fatawalla anhum. Tahu kamu apa mim kecil? Kecil. Apa nama mim kecil? Selang. Ah? Selang. Ikfa. Mim kecil ini tanda wakaf apa nih? Aku asal. Apa nama Mana me? kepanjangannya apa nak? Mim. Mim itu wakaf lazim. Lazim ada kita kan? Iyalah ada mim kecil wakaf lazim. Apa arti wakaf lazim? Siapa tahu? Wajib wakaf. Ada wakaf mutlak, ada wakaf mu'anaqah, ada wakaf mumtani', ada wakaf jaiz. Wajib wakaf. Wajib, mesti wajib wakaf. Ini wakaf yang paling wajib berhenti nih, mim ini. Yang kedua, kola itu, ya. Ada to mutlak, ada juga. Boleh berhenti, boleh tidak, itu namanya jin jaiz. Ya. Jadi makanya berhenti anhum. Fatawalla anhum. Nah, boleh kamu sambung. Lazim mutlak untuk berhenti. Fatawalla anhum. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Fatawalla anhum. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Begitulah. Semangat, baper sikit, pakai look sikit. Apa tadi baper? Bawa perasaan segenap jiwa, segenap rasa itu diuntukkan ke bacaan ini. Artinya kita harus menghayati. Bukan menghayal, hayat. Menjiwai bacaan yang dibaca. Jangan kayak orang kurang gizi kamu baca. Ada gizinya tapi tidak bergizi bentuknya. Lemes. Kalau bagus itu apa? Semangat. Bagus mana semangat dengan kurang gizi?
Semangatlah. Gini ha. Mantap. Ya. Allah lebih semangat mendengarkan orang semangat. Membaca, membawakan Al-Quran dengan suara bagusnya, dengan semangat bapernya, bawa perasaan pakai zuk malah. Menjiwai. Jangan sepele cemen, kaleng-kaleng. Ya. Hikmatum balighah. Fama tughnin nuzur. Nuzur. Fatawalla anhum. Apa anhum? Apa hukumnya? Izhar. Anhum. Apa arti izhar? Menjelaskan nikmat Allah. Ini yang pertama izhar, yang lain-lain itu yang lain dibacanya. Mana mau Ami dengarkan selain izhar ya kan? Karena dia bilang izhar baru terkejut Ami. Kalau enggak Ami gini aja. Fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Iya. Satu ayat lagi. Iya. Khusya'an absaruhum. Khusya'an apa? Izhar. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdas. Ginting Penduko Cipto. Khusya'an absaruhum. Baca. Yakhrujuna minal ajdas ka'annahum jaradum muntashir muhti'ina ila da' yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Subhanaka Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut bapaknya pun percuma.